dulu kan? Tegang banget Gak ya. usah nanti aja sama aku. Perkenalannya nanti aja. Suaranya gedean ya? Iya, emang tuh kedengeran? Enggak. Dah. Jadi di sini saya sudah bersama dengan teteh perawat. Hai teh. Hai. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa tentang pasien safety. Jadi ada pertanyaan pertama teh. Ya boleh. Menurut teteh, Nggak apa-apa. Bebas. Serasa lebih muda tuh. menurut teteh apa sih yang dimaksud sama pasien safety dalam pelayanan kesehatan? Kalau pasien safety itu sendiri menurut saya tindakan perawat yang bertujuan untuk keselamatan pasien dan menghindari dari suatu kesalahan yang menimbulkan cedera, ya. Garis besarnya sih seperti itu. Tapi teteh kan udah lumayan banyak pengalaman kerja termasuk di klinik kecantikan ya. Ya. Menurut teteh pasien safety di klinik kecantikan sama di rumah sakit itu beda atau sama? Sebenarnya hampir sama, karena kan itu untuk menghindari kesalahan tersebut ya. Cuma memang ada beberapa. Kalau di klinik kecantikan itu yang pertama untuk persamaannya aja dulu ya, mungkin satu, kita harus benar dalam identifikasi pasiennya ya. Mungkin kalian tahu sendiri ya, namanya identifikasi pasien, kita harus benar menyebutkan nama, tanggal lahir, seperti itu ya, identitas. Kalau untuk perbedaannya mungkin kalau di klinik kecantikan itu lebih ke riwayat alergi, karena hampir semua berkaitan dengan alergi, entah itu kita dalam pengambilan pemberian treatment, atau misalnya kita mau memberikan obat, dan juga ada beberapa treatment yang memang menimbulkan respon alergi gitu. Dan juga kalau misalnya persamaannya mungkin untuk riwayat pasien di rumah sakit pun pasti selalu ditanya ya, entah itu riwayat pasiennya itu ada hipertensi atau tidak gitu, karena memang berhubungan dengan pemberian obat juga. Nah, terus pertanyaan kedua nih teh, kenapa perawat memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien? Iya, karena kan perawat itu sendiri perawat yang memberikan asuhan ya, asuhan keperawatan. Perawat juga yang menjadi komunikator gitu kan. Sebelum sama dokter kan pasti kita sebelumnya kita pasti anamnesa juga kan ke pasien untuk melakukan pengajian. Terus kita juga sebagai edukator juga gitu kan. Jadi mau nggak mau harus semuanya benar, entah itu dari mulai yang kembali lagi identifikasi, terus terus untuk komunikasi yang efektifnya seperti apa agar tidak terjadi kesalahpahaman, terus dari hygiene-nya seperti apa kita terhadap pasiennya. Jadi sangat diperlukan, karena kan dari peran perawat itu untuk melakukan tindakan yang aman untuk pasien gitu kan. Tapi menurut teteh itu kalau misalkan kan ada beberapa pasien tuh ada yang takut jarum suntik ya, atau kadang ada yang nanya ini aman nggak, solusinya aman nggak, terus teteh tuh respon teteh bakal kayak gimana? Ya jawab ya memang wajib aman. Dan wajib aman karena apa? Karena kita kan sudah melihat dari kesterilan alatnya, yang itu salah satu memang faktor untuk pendukung untuk pasien safety juga ya, termasuk hygiene-nya juga gitu. Kita menggunakan sarung tangan dan selebihnya mencuci tangan, dan juga memang jarum itu digunakan untuk satu kali pakai gitu. Sama di klinik kecantikan juga seperti itu. Di antara selain identifikasi, terus komunikasi, kesterilitan alat ya, terus hygiene, terus prosedur pengobatan, itu udah termasuk dalam beberapa kriteria yang memang ada di pasien safety. Terus yang ketiga teh, apa aja sih prinsip utama pasien safety yang harus diterapkan sama perawat? Satu, prinsipnya itu ya, satu, kita harus sesuai SOP, itu sih ya, sesuai SOP. Kalau dari kita sudah
apa ya, menjaga dan mengikuti SOP yang ada itu bakal aman aja gitu. Nggak akan ada terjadi apapun gitu. Yang penting kita sesuai standar SOP yang ada. Kalau semisal nih teh ada yang salah obat, perawat yang masih salah obat, terus tindakan perawat itu bakal kayak gimana teh? Salah obat dan sudah dilakukan atau tidak, apa kan kadang ada juga nih kayak misalkan ada KPC, kalian yang tahu ya, ada KPC, KNC sama KPD. Nah yang dimaksud kalian itu yang mana nih gitu. Ada juga misalkan kesalahan obat, si perawat itu dia sudah dia salah obatnya tapi dia sadar dan itu belum dilakukan ke pasien. Tapi ada juga perawat yang memang baru saat sadarnya sudah dilakukan ke pasien dan pasien itu mengalami reaksi gitu. Maksudnya yang mana? Kalau semisal udah kalau aku waktu itu pernah PKL si teteh perawatnya tuh kayak salah kasih obat gitu. Nah teteh kalau ada di posisi itu teteh bakal kayak gimana? Kita kan kerja tim ya, tetap kita harus lapor karena nomor satu dalam pekerjaan tuh selain ikhlas itu tuh kita harus jujur gitu sih gitu, agar tidak adanya lagi, kita kan nggak tahu ya kalau misalnya kita nggak jujur, kita sudah salah memberikan obat, ternyata ada respon dari pasiennya itu yang amit-amit ya, maksudnya entah itu kena shock anafilaktif gitu kan, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita pelaporan ke minimal ke kepala ruangan lah ya, kalau misalnya kita memang pelaksana gitu, ya kita bakal ada dilindungin juga gitu. Dan walaupun ya ada apa ya namanya, kita sudah bekerja kurang teliti, ledor, pasti ada sanksi juga kan ya. Udah berapa menit ya? 6. Udah lama kali ya. Jadi segitu dulu penjelasan tentang pasien safety dari teteh siapa nih? Oci, Teteh Oci. Udah, salam ya Bebas. teman-teman, gimana penutupannya? Aku deg-degan. penutupan, ayo komunikasinya gimana? Ayo. Tadi udah ya jadi. Oke, sekian. Oke. Apa gimana? Baik, sekian dari saya. Apa gimana? Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.